Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Khairunisa dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan menampilkan sebuah video yang berjudul Naskah dan Identitas Budaya yang bersumber pada pidato Profesor Dr. Titik Puji Astuti saat pengukuhan guru besar filologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filologi. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan naskah lama itu? Sumber data yang dapat memberikan kejelasan sejarah dan kebudayaan suatu bangsa bermacam-macam jenisnya. Salah satu di antaranya adalah kesaksian tertulis yang berasal dari tangan pertama yang disusun oleh bangsa yang bersangkutan di masa hidupnya. Melalui kesaksian tertulis tersebut, kita dapat mengetahui dan mempelajari cara berpikir, perasaan, dan kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Kesaksian tertulis jenis inilah yang disebut sebagai naskah lama. Dalam studi sastra, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan naskah lama adalah filologi, kodikologi, dan paleografi. Filologi berasal dari bahasa Yunani philologia, yang berarti senang akan kata. Lama-kelamaan, pemahamannya berkembang menjadi senang kepada karya tulisan yang bernilai tinggi, seperti karya sastra. Kodikologi berasal dari kata Latin codex, yang berarti terang batang pohon. Seiring perjalanan waktu, dalam berbagai bahasa dipakai untuk menunjukkan naskah lama. Sedangkan paleografi berasal dari kata Yunani palaios atau kuno dan graphein atau menulis, adalah studi yang mempelajari tulisan kuno. Filologi lebih menitik beratkan kajiannya pada isi naskah atau kandungan teks. Kodikologi memfokuskan perhatiannya pada hal-hal yang berkaitan dengan fisik naskah, seperti bahan naskah, jilidan, dan iluminasi. Sedangkan paleografi mengarahkan telaahnya pada perkembangan dan perubahan huruf yang terjadi dari masa ke masa. Bahan naskah tradisional yang masih digunakan hingga kini adalah lontar. Pohon lontar atau siwalan termasuk jenis pohon palem. Kata lontar sebenarnya bentuk metatesis dari kata Jawa rontal yang berarti daun tal, yaitu daun pohon siwalan. Namun, kekeliruan ini kemudian menjadi istilah untuk menyebut salah satu jenis bahan naskah Nusantara, tempat pembuatan lontar yang hingga kini masih aktif berproduksi terdapat di Bali, Jawa, Cirebon, Lombok, Kerinci, dan Sulawesi. Bahan naskah tradisional yang bentuknya mirip dengan lontar adalah nipah. Bedanya, nipah menggunakan pena dan tinta sebagai alat tulisnya. Nipah seperti juga janur atau daun kelapa, daun enau, dan daun pandan adalah bahan-bahan naskah yang hanya ditemukan di Jawa Barat. Jenis bahan naskah Nusantara berikutnya adalah dluwang. Kata dluwang atau delancang dari bahasa Jawa berarti kertas. Dluwang adalah jenis kertas tradisional yang terbuat dari kulit pohon yang di Indonesia dikenal dengan nama bermacam-macam, seperti sepukau umumnya di Indonesia, dlubang di Madura, kembala di Sumba, dan malak di Seram. Menurut informasi Nordon, pusat pembuatan dluwang terdapat di Ponorogo, Purworejo, dan Garut, tetapi kini hanya Garut yang masih dapat berproduksi. Selain itu, kulit kayu juga digunakan sebagai bahan naskah. Kulit kayu yang dipakai adalah kulit kayu pohon halim. Pohon halim yang akan diambil kulitnya untuk bahan naskah harus yang muda, karena seratnya lebar, lentur, dapat dilipat, berwarna putih, dan awet. Selain di Lampung dan Batak, di Kerinci juga terdapat naskah buku lipat dari kulit kayu ini.
Bahan naskah yang juga banyak dipakai adalah bambu. Bambu yang digunakan sebagai bahan naskah ada yang berbentuk bulat, setengah bulat, atau kepingan-kepingan bambu. Di samping bambu, tulang hewan, rotan, dan tanduk kerbau juga dimanfaatkan sebagai bahan naskah Nusantara. Selain bahan naskah tradisional, kertas Eropa juga digunakan sebagai bahan naskah Nusantara. Disebut kertas Eropa karena impor dari Eropa. Kertas Eropa mempunyai watermark atau cap kertas berupa gambar, huruf, angka, dan garis-garis vertikal dan horizontal pada kertasnya. Untuk mengukur perkiraan umur naskah, naskah-naskah Nusantara yang bahannya kertas Eropa dapat memanfaatkan buku watermark sebagai alat bantu. Aksara dalam naskah Nusantara juga tidak kalah beragam, berdasarkan tipologinya tulisan non-Latin yang terdapat di Nusantara berasal dari India dan Arab. Tulisan Pallava dari India dalam perkembangannya melahirkan turunan tulisan dari kelompok Jawa Bali yang disebut tulisan Hanacaraka beserta variannya, dan kelompok Batak Rejang Sunda Lama Bugis Makassar melahirkan tulisan Kaganga dan variannya. Adapun tulisan Arab dalam perkembangannya melahirkan tulisan Jawi, Pagon, Serang, Buriwalio, dan Arab Jawo. Beberapa hal yang perlu dicatat mengenai naskah lama ini yaitu: yang pertama, penelitian naskah pada akhirnya keberadaan mereka sebagai penjaga warisan budaya leluhur diakui dan dihargai. Dan yang kedua, naskah-naskah Nusantara adalah milik bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung kekayaan moral bangsa. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.